Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Orang-orang yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Janganlah kalian lemah, janganlah merasa lemah dalam berdoa. Karena sesungguhnya tidak ada orang yang binasa bersama doa. Tidak ada orang yang kalah bersama doa. Kemarin kita sudah bahas bahwa terkadang musibah itu lebih kuat dari doa. Sehingga kita membutuhkan doa yang berulang-ulang. Misalnya begini, Ustadz, saya udah berdoa keluar rumah tadi. Katanya kata Ustadz dari Nabi SAW, kalau ada orang keluar rumah membaca bismillah, tawakkaltu ala Allah, wala hawla wala quwata illa billah, Allah mengirimkan 3 kelompok malaikat. Malaikat pertama, hudita. Ketika kita membaca bismillah, malaikat pertama mengatakan, kamu tidak akan kena musibah karena jalanmu ditunjuki. Kok saya masih kena musibah? Atau ketika kita membaca tawakkaltu ala Allah, katanya ada malaikat kedua. Apa itu? Dia berkata, Tuhanmu pada hari ini. Tapi kenapa hari ini saya nggak dapat rezeki juga? Yang ketiga, wukita. Malaikat ketika katanya datang untuk melindungi kita, memproteksi, memberikan perlindungan. Tapi kenapa akhirnya saya kena kecelakaan juga? Ini karena doamu kurang banyak, sayang. Sebab doa yang kamu baca mungkin belum dari hati. Doa yang kamu baca mungkin tidak sungguh-sungguh. Doa yang kamu baca mungkin tidak disertai dengan keyakinan. Atau di luar ini banyak maksiat yang kamu lakukan. Enggak Ustadz, saya tidak begini, saya tidak begitu. Mungkin maksiat hati yang kamu lakukan. Maksiat rasa yang kita kerjakan. Ini yang kemudian terus-menerus menumpuk-numpuk dosa. Dosa yang menyebabkan datangnya banyak musibah. Datangnya banyak musibah ini yang menyebabkan kamu membutuhkan banyak doa. Karena kamu yang pertama mungkin hanya menyelesaikan 1 musibah. Sehingga harusnya kamu tertimpa 10 musibah pada hari ini. Kamu hanya terkena 9. Karena doamu kurang banyak. Doamu kurang diulang-ulang. Jadi saya mesti bagaimana Ustadz kalau keluar rumah? Keluar rumah, misalnya kalau kendaraan itu kendaraan laut. Kita membacanya apa? Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Nabi SAW menganjurkan kita untuk banyak bertasbih di kendaraan. Subhanallah wa bihamdi. Misalnya subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Ingat dalam peristiwa Isra Mi'raj? Nabi tidak mungkin bisa berjalan dalam 1 malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke langit di Sidrat Muntaha. Nabi tidak jalan, tapi diperjalankan oleh Allah dengan dukungan burak yang pernah dipakai oleh Ibrahim alaihissalam. Fasilitasnya, maka bisa begitu cepat. Lebih cepat dari kendaraan tercepat di muka bumi ini. Dan Allah sudah lipat buminya bagi orang-orang yang beriman. Menjadi pendek. Perjalanan yang tadinya jauh, dengan zikir seseorang, dengan doa seseorang, itu bumi bisa dilipat. Yang tadinya cepat menjadi jauh. Teknologi manusia saja sudah bisa menjadikan jalan yang jauh, yang berjam-jam menjadi singkat hanya gara-gara membuat jalan tol. Udah jalan tol dikasih pula yang mesinnya turbo. Atau naik pesawat pula perjalanannya. Doa dan zikir kita itu, jika kita ulang-ulang, akan memberikan energi, memberikan kekuatan. Karenanya Rasul SAW berdoa, la ta'jazu fid du'a. Jangan lemah dalam berdoa. Jangan kalah dengan kemalasan dalam berdoa. Jangan. Jadi sedang dalam kondisi keras hati sekalipun, sajadah sudah dilipat karena keburu-buru ada tugas, tapi hatimu tetap berzikir.
bertasbih 33 kali, bertahmid 33 kali, bertakbir 33 kali. Jangan dilewatkan usai sholat. Dan genapkan dengan 100 membaca tahlil la ilaha illallah wa la syarikalah dan seterusnya menjadi 100 kali. Rasul SAW bersabda, khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dan orang yang banyak berzikir dan berdoa itu pikirannya terang, hatinya kuat, cahayanya terang dalam menatap, sehingga dalam mengambil keputusan cenderung tepat. Beda dengan hati yang dipenuhi dengan syahwat. Hati yang dipenuhi dengan emosi, kegelapan yang ada di dalamnya. Dan dia berada dalam kendali setan pada saat itu. Setan yang menjadi konsultan setiap keputusan-keputusan yang diambil.